Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, para penuntut ilmu yang semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, talibul ilmi fi manzilihi, penuntut ilmu di rumahnya. Setelah kita bahas tentang penuntut ilmu di masjidnya, sekarang di rumahnya. Talibul ilmi kal ghaith, penuntut ilmu itu seperti hujan. Ghaith itu hujan yang bermanfaat. Kalau mator belum tentu bermanfaat. Yang mator yang menyebabkan banjir, menyebabkan longsor dan sebagainya. Jadi penuntut ilmu itu seperti hujan yang bermanfaat. Aina mahalla nafa', dimanapun dia singgah dia memberi manfaat. Dan dia akan menjadi orang yang paling bermanfaat. Dia menjadi orang yang paling baik. Khairukum anfa'ukum linnas, baik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa atwalu mukthihi fi manzilihi, dan waktu yang paling lama tinggal adalah di rumahnya. Menurut ilmu sebaiknya paling lama itu tinggal di rumahnya, bukan di tempat yang lain. Tidak oleh karena itu lizaman an yakuna naf'uhu wadihan jadiyan fi manzilihi, makanya hendaknya dan bahkan harus manfaatnya itu nyata, jelas di rumahnya. Yang bagi lahu an yatafaqqada ahlahu bimasailil ilmi fi ma yahtajuna ilaihi, maka hendaknya dia meninjau keluarganya dengan masalah-masalah ilmu pada apa yang mereka butuhkan. Li'annahu jaa'a min ta'limi ghairihim talaban li thawabi irsyadihim, karena datang dari mengajari orang-orang, mencari pahala dengan membimbing mereka. Fa khassatuhu, maka orang terkhususnya, wa man tahta nadharihi, dan orang yang di bawah pengawasannya, akadu, lebih ditekankan lagi untuk diajari. Li'annahum ra'iyatuh, karena ini adalah rakyatnya, dia pemimpinnya, rakyatnya adalah keluarganya. Wa min khassati bihi, wa minal khassati bihi, dan orang spesialnya. Kama sabaqa fil hadis kullukum ra'in, seperti telah berlalu dalam hadis, setiap kalian adalah pemimpin. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya. Jadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang terjadi di rumahnya. Terlebih lagi Allah juga menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah tanggung jawab pemimpin yang paling besar. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah menjaga rakyatnya dari api neraka, jangan sampai masuk neraka. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah batin kepada istrinya. Nafkah batin yang paling tinggi adalah ilmu. Jadi kewajiban yang paling kuat suami terhadap istrinya adalah membimbing kepada ilmu atau memberi ilmu dan mendidiknya untuk mengamalkan ilmu. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban paling berat di hadapan Allah Ta'ala. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang mengajari istrinya tentang ilmu, mengajari istrinya untuk beramal, memberi teladan bagi anak-anaknya. Itu baru namanya penuntut ilmu. Bukan orang yang sibuk dengan buku-buku kemudian gak peduli dengan keluarganya.
bukan sibuk dengan taklim mengajari orang-orang kemudian tidak peduli dengan anak istrinya. Fayu'tihim nasibahum, maka dia memberi kepada mereka bagian mereka. Fayubadiru bi ta'limihim, bersegera untuk mengajari mereka. Akadul asya'i fid dini awalan, itulah perkara yang paling penting dalam agamanya pertama kali. Wa anfa'uha, dan yang paling bermanfaat. Wa a'dhamuha, dan paling besar. Fayu'allimuhum al-imana wal islam, mengajari mereka tentang iman dan Islam. Wa yujaddidu alaihim ilma dzalika, dan memperbarui hal itu atas mereka, memperbarui atas mereka ilmu hal itu, jadi diulang-ulang gitu. Wa in kanu qad alimuhu, meskipun mereka sudah tahu. Wa yu'allimuhum al-ihsan, dan mengajari mereka tentang ihsan, ini tingkat agama paling tinggi. Wa yu'allimuhum al-wudu wal ikhtisal, mengajari mereka wudu, mandi, wa sifatuhuma, dan cara keduanya yang benar sesuai sunnah. Wa tayammum was-shalah wa ma fi dzalika kullihi minal faraid was sunan wal fadail, dan mengajari hal itu semuanya berupa fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan keutamaan-keutamaannya, pembatal-pembatalnya, semua diajarkan. Wa kullu ma yahtajuna ilaihi min amri dinihim, dan semua yang mereka butuhkan dari perkara agama mereka. Al-aham fal-aham, yang terpenting kemudian yang penting. Fal yahris ala ta'limi sighari qaulan wa fi'lan, bersemangat untuk mengajari anak kecil dengan ucapan dan perbuatan. Wal yahris ala tatbiqi sunnah amamahum, dan bersemangat untuk mempraktekkan as-sunnah di hadapan mereka. Agar apa? Liyar sakhodalika fi adhanihim, agar menjadi kokoh hal itu di dalam pikiran mereka. Kalau dari kecil sudah biasa melihat bapaknya mempraktekkan ajaran Nabi SAW, maka ajaran Nabi sudah tidak menjadi asing lagi baginya, sudah familiar, menjadi familinya, sudah menjadi kehidupannya, sudah menjadi kebiasaan yang tidak sulit lagi untuk kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Wala'alla hadha min anfa'i asalibi ta'limi lahum, bisa jadi ini adalah metode pengajaran yang paling bermanfaat bagi mereka. Apa itu? Praktek sunnah di hadapan anak-anak terutama. Jadi anak itu paling gampang mencontoh, meniru. Belajar pertama kali itu dengan mendengar. Kalau belum bisa melihat tuh bayi, mendengar sesuatu dia belajar. Kalau sudah melihat, maka melihat lebih kuat daripada mendengar. Ya, akhirnya dengan melihat, apapun yang dia lihat dia pelajari. Dia lihat barang apapun akan dipegang, karena ingin belajar. Dia melihat orang tua berbuat apapun akan ditiru. Makanya anak bayi itu kadang tiba-tiba bayi 2 tahun, 3 tahun dia sholat, karena sering sekali melihat orang tuanya sholat. Tapi kalau nggak pernah lihat orang tuanya sholat, ya lain dia akan mencontoh apa yang dia lihat di tontonannya ya. Sekarang tontonan jauh lebih menguasai daripada teladan orang tuanya. Anak lebih meniru tontonannya daripada orang tuanya. Ini kondisi yang memprihatinkan. Semestinya itu tidak terjadi pada para penuntut ilmu. Fakam qad hafidhal shighar aqwalan wa af'alan, berapa banyak anak kecil sudah menghafal ucapan dan perbuatan yarawnaha, yang dia lihat. Jadi kata-kata dia sudah hafal. Anak kecil itu gampang menghafal. Perbuatan juga dia sudah hafal karena sering melihat. Mutamatsilah fi abaihim, yang terwujud pada bapaknya, bapak mereka, praktekkan oleh bapak mereka. Wa ummahatihim, dan ibu-ibu mereka. Sabah masa, pagi dan petang, ya, setiap saat, malam dan siang juga. Wal yahdar kullal hadari, dan hati-hati dengan sepenuh kewaspadaan min su'il khuluqi, dari akhlak yang buruk. Tidak jujur. Orang tua yang tidak jujur, anak akan belajar untuk tidak jujur.
Orang tua yang tidak bertanggung jawab, anak pun akan belajar dari situ. Semua akan ditiru apa yang terjadi pada orang tuanya. Wa adamul idharil mawaddah wa tahabbub. Jangan menampakkan ketidakcintaan atau kurang pandai menjalin cinta dengan keluarga. Jadi tampakkan rasa kasih dan sayang kepada anak-anak. Wa inna dzalika min a'dhamil munaffirati an dzatihi wa ilmihi. Karena kalau tidak menjalin cinta dengan anak-anak itu perkara yang paling besar yang membuat lari anak-anak dari apa? Diri dan ilmunya. Walaupun dia banyak ilmu tapi anaknya enggak suka dekat dengan bapaknya. Karena bapaknya tidak pandai menjalin cinta dengan anaknya. Dari kecil enggak pernah memeluknya, enggak pernah menciumnya, enggak pernah bermain bercanda dengannya. Tiba-tiba gede mau ngajari hafal Quran misalnya, anak enggak suka. Jalin kedekatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Anak-anak suka bermain, bermainlah bersama anak-anak. Harus ada waktu, sesibuk apapun, luangkan sedikit waktu, sepekan sekali, sepekan 2 kali. Ada waktu bermain dengan anak-anak. Bahkan kalau bisa setiap hari ada luangkan waktu untuk anak. Belajar sambil bermain, itu dunia anak memang. Anak-anak bukan orang yang siap untuk hadir di majelis ilmu kayak orang seminar gitu, tidak. Anak-anak itu belajarnya sambil bermain. Rawa Ya'qub ibni Abdurrahman an Abi Hazim qala, Abu Hazim berkata, Sayyul khuluq, orang yang buruk akhlaknya, asqan nasi bihi nafsuhu, manusia yang paling celaka karenanya adalah dirinya sendiri. Jadi orang yang buruk akhlak itu yang paling celaka dirinya sendiri sebenarnya. Alati baina jambaihi, yang berada di antara 2 sisi tubuhnya. Ia minhu fi balain, dia darinya dalam bencana. Dirinya dapat bencana sendiri. Kemudian siapa? Istrinya. Orang kalau buruk akhlaknya, istrinya paling sengsara. Kemudian anaknya. Hatta innahu la yadkhulu baitahu, sampai ketika dia masuk rumahnya, wa innahum la fi sururin, sementara anggota keluarga sebelumnya dalam keadaan senang. Fa yasma'una sautahu, kemudian mereka mendengar suaranya, dehem gitu. Fa yafiruna, mereka lari langsung menyebar ke kamar masing-masing. Faraqan minhu, ingin jauh dari bapaknya yang buruk akhlaknya, yang bisanya marah, yang kejam, bengis itu, kasar. Istrinya takut, anak-anaknya takut, semuanya. Hatta inna dabatahu tahidu mimma yarmiha bil hijarah, bahkan sampai binatang tunggangannya pun mengelak dari lemparan batunya. Semua orang kena ancaman, bahkan hewan kena ancaman. Wa inna kalbahu la yarahu fayanzawiya alal jidar, bahkan anjingnya benar-benar melihatnya kemudian dia kabur mojok di tembok, takut. Hatta inna kittahu la yafirru minhu, kucingnya pun lari darinya. Ada karakter orang yang begitu kasar kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang berakhlak, dan penuntut ilmu tidak begitu. Penuntut ilmu adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu dan orang yang paling semangat mengamalkan ilmu. Penuntut ilmu adalah orang yang paling ingin berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam berumah tangga. Falyahdar al-muslim min su'il khuluq, maka hati-hati seorang muslim dari akhlak yang buruk, apalagi penuntut ilmu. Falyukthir minad du'a'il ma'thur, hendaknya dia memperbanyak doa yang diriwayatkan. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan lain-lainnya dari apa yang datang di dalam bab ini. Ini doa
dipanjatkan ketika doa, ketika istiftah ya, ketika memulai sholat, panjatkan doa ini. Wajjahtu wajhiya lilladzii fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin. Lanjut ini, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa la yahdi li ahsanihi illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi atau wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bimbing aku, beri hidayah kepadaku kepada sebaik-baik akhlak, dan tidak ada yang memberi hidayah kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Dan palingkan dariku keburukan akhlak, tidak ada yang malingkannya dariku kecuali Engkau. Jadi begitu, akhlak mulia pun kita minta sama Allah, akhlak buruk kita berlindung kepada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Dan akhlak baik itu bersumber dari hati. Maka minta kesucian hati juga. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa-doa Nabi banyak sekali mengajari kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Sambil berdoa, sambil belajar sambil dipraktekkan. Begitu. Hari demi hari makin dekat dengan karakteristik Nabi SAW. Itu penuntut ilmu yang sukses. Penuntut ilmu yang sukses bukan yang meraih gelar A, B, C, D, E, F, G, bukan yang meraih prestasi ini dan itu tapi enggak punya akhlak. Penuntut ilmu yang hebat itu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang hanya memanfaatkan orang lain. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, orang yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Coba kurang motivasi apa untuk memperbaiki akhlak? Kenapa masih bersikukuh dengan karakter klasik? Alasannya bawaan lahir, mana bisa berubah. Kalau akhlak gak bisa berubah, gak usah turun agama, gak usah turun wahyu, gak usah Nabi mengajari akhlak. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Al-Quran itu isinya akhlak. Bahkan agama ini adalah agama akhlak. Orang yang gak mau berubah akhlaknya gak usah beragama sekalian. Ngapain menuntut ilmu kalau gak ingin merubah akhlak? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar Al-Quran, tidak lama berselang akan terjadi perubahan, akan terlihat pada dirinya, ya, karakteristiknya berubah. Kemudian juga ahli Quran disebutkan itu beda dengan manusia rata-rata. Kenapa? Kalau dia terlihat pada malam harinya sholat ketika orang lain tidur, di siang harinya dia saum ketika orang lain berbuka. Intinya karakteristiknya itu beda dengan masyarakat umum biasa, karena dia orang yang mengamalkan ilmunya. Itu penuntut ilmu yang benar seperti itu ya, bukan hanya yang mencari atau mengejar predikat-predikat semata, mencari lembaran-lembaran kertas ijazah, syahadah, piagam. Kan itu penuntut ilmu sejati. Itu silahkan saja, tapi itu hanya sekedar formalitas. Yang terpenting itu isi kita, substansi, bukan casing ya. Itu hanya casing, hanya pelengkap saja, hanya aksesoris. Yang terpenting itu isinya. Bagaimana manusia itu punya mutu, dan mutu manusia itu adalah akhlaknya. Kemudian wa asuku laka syai'an minal ahadits, aku akan paparkan kepada kalian beberapa hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang semangat salaf, perhatian salaf terhadap keluarganya dan anak-anaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ta'limur rajul amatahu wa ahlahu, bab pengajaran seseorang terhadap budak perempuannya dan istrinya.
Kemudian dia membawakan dengan sanadnya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talathatun, 3 orang, lahum ajron, mereka dapat 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab, seorang dari ahli kitab Yahud atau Nasara, kemudian beriman, amana bi nabiyhi, dia sudah beriman kepada nabinya sebelumnya, wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman kepada nabi kita artinya masuk Islam. Dulunya ahli kitab, kemudian masuk Islam. Maka dua pahala dapat. Pahala ketika masih kafir dan pahala ketika sudah Islam. Yang kedua, wal abdu al-mamluk, budak yang dimiliki, idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, kalau dia menunaikan hak Allah dan hak tuan-tuannya. Jadi walaupun dia sebagai budak, dia tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini dapat 2 pahala. Kemudian yang ketiga, warajulun kanat indahu amah, seorang yang memiliki budak perempuan, fa'addabaha, kemudian dia didik, fa'asana ta'dibaha, dan dia bagus dalam mendidiknya, wa'allamaha, dan dia ajari, fa'asana ta'limaha, dan dia bagus dalam mengajarinya. Ta'dib sama ta'lim. Ta'dib itu mengajari amal, taklim itu mengajari ilmu. Ya, mungkin sebagian orang udah ngajari ilmu kadang tapi tidak memperhatikan ta'dibnya. Seperti sekolahan. Sekolah itu hanya transfer ilmu rata-rata, bukan mendidik sebenarnya. Walaupun berani mengambil nama pendidikan gitu. Tapi lebih kepada pengajaran rata-rata. Kalau pendidikan, ta'dib itu memperhatikan adab-adab, beramal, praktek, gak cuma teori-teori. Rata-rata sekolah itu hanya transfer ilmu ya, belum sampai ke tingkat mendidik. Tsumma a'taqaha, jadi ini budak dididik, diajari. Tsumma a'taqaha, kemudian dia merdekakan, fatazawwajaha, kemudian dia nikahi. Baginya 2 pahala. Itu kalau ada budak ya, sekarang enggak ada budak. Pokoknya kesimpulannya bahwa budak saja diajari ada pahalanya, apalagi ngajari istri. Budak dengan istri lebih mulia istri. Kalau lebih mulia, pahalanya insya Allah lebih besar, lebih berhak, yang jelas ya. Istri lebih berhak untuk kita ajari daripada budak. Istri lebih berhak kita ajari daripada orang lain. Wasyahid minal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam, poin dari hadis ini adalah perkataan beliau, warajulun kanat indahu amatun fa'addabaha, sampai akhir. Faidza kana rajul yu'jaru fi ta'limi amati, seandainya seorang itu diberi pahala karena mengajari budaknya, maka bagaimana dengan mengajari anak-anaknya dan ahli baitihi, ya, keluarganya? Pasti ya, lebih besar lagi pahalanya karena lebih wajib. Mengajari anak istri itu hukumnya apa? Fardu ain. Mengajari masyarakat fardu kifayah. Fardu ain pahalanya lebih besar daripada fardu kifayah. Wa mimma yadkhulu fi ta'limi shighar, di antara perkara yang masuk dalam kategori mengajari anak kecil, ta'limun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam libni Abbasin, pengajaran Nabi kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Dan memang Ibnu Abbas itu kecil di masa Nabi, sudah tua ya. Fi mauqifil ma'mum minal imam, tentang cara posisi berdiri seorang makmum dari imam. Wa dzalika 'indama waqafa Ibnu Abbas, dan itu ketika Ibnu Abbas berdiri radhiyallahu anhuma an yasarin Nabi, di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bermakmum. Ini tiba-tiba bermakmum pun udah hasil pendidikan ini. Siapa yang nyuruh dia jadi makmum? Ini teladan namanya. Kan sengaja Ibnu Abbas datang ke rumah Nabi ingin belajar bagaimana Nabi di rumah.
ingin melihat langsung dan ingin meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ternyata Nabi sholat, dia ikut sholat, tapi ternyata salah, diajari. Maka diajari oleh Nabi memegang telinganya dan dipindahkan ke arah kanannya. Wa ja'alaha an yamini. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahihain. Kemudian dari Malik ibni Al-Huwairits radhiyallahu anhu, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang dari kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailah. Maka kami tinggal di sisi Nabi selama 20 hari. Masyaallah nih. Daurah 20 hari. Meninggalkan kampung halaman. Ya, satu rombongan datang ke Nabi, tinggal di tempat Nabi untuk apa? Menuntut ilmu. 20 hari meninggalkan keluarga, demi apa? Dapat ilmu, nanti pulang mengajari keluarganya. Wa kana rahiman rafiqan, dan Nabi itu sangat penyayang, sangat lembut orangnya. Falamma ra'a syauqana, ketika Nabi melihat kerinduan kami ila ahlina, kepada keluarga kami, maka Nabi mengatakan irji'u, pulanglah kalian, fakunu fihim, maka jadilah kalian di kalangan mereka, berada di antara mereka. Setelah 20 hari gitu. Tadinya mungkin rencananya mau sebulan mungkin atau lebih, wallahu alam. Ketika melihat 20 hari udah kelihatan nih pada kangen istri, pulang kalian. Ini yang gampang pulangnya ya. Kalau belajarnya di luar negeri kangen-kangen ya udah ditahan. Gak punya biaya untuk pulang, ditahan. Atau gak bisa pulang karena memang belum waktunya pulang, ditahan. Setahun sekali baru pulang. Begitu penuntut ilmu. Siap berkorban ya, meninggalkan anak istri. Orang yang menuntut harta aja siap berpisah dengan keluarga, apalagi menuntut ilmu harus lebih siap lagi. Karena menuntut harta jauh lebih rendah dibanding menuntut ilmu ya. Menuntut harta itu semua manusia bisa, orang kafir juga bisa. Menuntut ilmu hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang beriman bisa menuntut ilmu. Kembali kepada keluarga kalian. Walimuhum, dan ajari mereka. Wasallu, dan salatlah. Fa idza hadaratis salatu, kalau tiba waktu salat, falyu'addin lakum ahadukum, maka adzanlah untuk kalian salah seorang dari kalian, fardu kifayah. Waliya ummakum akbarukum, dan yang mengimami kalian, dan hendaklah mengimami kalian yang paling besar di antara kalian. Bukan badannya ya, usianya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa yang wajib menuntut ilmu itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nanti perempuan belajar dari suaminya. Begitu. Malah ada sekarang, berapa kali saya ditanya, "Emak, Ustadz, gimana hukumnya saya ngaji tapi dilarang sama suami?" Ya enggak apa-apa, bagus, berarti kan suaminya mau ngajari. Enggak, suami enggak mengajari. Itu suami kurang ajar. Tugasnya udah dibantu orang lain masih dilarang pula, maunya apa coba? Suami itu harusnya membentengi istri dari api neraka, ini malah menjerumuskan ke api neraka. Suami macam apa itu? Ya gitu kasarnya, kalau jawab kasar gitu. Tapi enggak begitu juga jawabnya. Artinya apa? Harusnya suami itu mengajari istrinya. Kalau memang dia mengajari istrinya, dia berhak untuk melarang kamu gak usah keluar-keluar, saya yang ngajari gitu. Boleh, silahkan larang istri untuk belajar ke tempat lain. Tapi syaratnya Anda yang mengajari gitu. Di rumah gak diajari tapi dilarang ngaji, maunya apa coba? Ingin istrinya bodoh gitu. Kalau istrinya bodoh gampang dibodohin gitu. Maunya apanya? Jadi ajari istri ilmu. Perkara akidah apalagi banyak yang nggak tahu. Keliru dalam akidah bisa kafir, itu bahaya. Pembatal Islam itu banyak sekali yang nggak tahu. Terjadi itu pembatal Islam di tengah-tengah kaum muslimin banyak. Nggak anak kecil, nggak orang tua, banyak terjadi. Ini gara-gara laki-laki teledor nggak ngajari istri. Bukan cuma itu, teledor juga nggak menuntut ilmu. Gimana ngajari istri kalau nggak punya ilmu? Ya laki-laki harus menuntut ilmu memang, nggak cuma nuntut harta. Iya, nuntut harta wajib, nuntut ilmu juga wajib, bahkan lebih wajib.
Kan harta cuma untuk nyambung hidup di dunia saja. Kalau ilmu untuk nyambung hidup sampai abadi selama-lamanya, bagaimana untuk hidup yang singkat diperjuangkan mati-matian, sementara hidup abadi enggak pernah diperjuangkan? Bahaya, sangat berbahaya cara hidup yang begitu. Masih banyak orang-orang yang meremehkan menuntut ilmu. Kan sekarang bisa online, ya bisa online, silahkan belajar dari online, tapi betul serius belajar. Ya, kalau dengan online buka channel YouTube misalnya, belajar 5 menit ngantuk, atau enggak ngantuk, atau mulai bosan, ganti channel lain, di yang lain. Salahnya YouTube itu kayak pisau bermata dua gitu, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Tapi kalau hadir di sini, insya Allah di sini ya belajar, insya Allah. Ngantuk dikit ditegur sama kawannya, senggol sama kawan, jadi melek lagi. Kalau di rumah itu belajar sambil tidur betulan, gitu. Gak serius gitu. Nah, kalau mau belajar online silahkan, tapi serius. Dapat ilmu gitu. Belajar itu targetnya dapat ilmu yang bermanfaat. Sambil terus berdoa, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Terus berdoa. Itu dipanjatkan setiap saat. Dalam sujud antum coba panjatkan. Pasti Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Dengan begitu menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak, untuk masyarakat luas, dan menjadi manusia terbaik, manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat. Wasyahid minal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam faqumu fihim wa'alimuhum, tuh tinggal bersama mereka, ajari mereka. Begitu, itu kewajiban orang yang sudah dapat ilmu. Pulang kajian ini kan rata-rata kesini nggak bawa istri ya, mungkin ada sebagian bawa istri. Pulang ajari istri. Oh, istri saya udah lewat online tadi, alhamdulillah, antum bebas tugas. Diskusi bareng sama istri, coba tadi apa kajiannya? Nggak tahu tadi sambil masak, ya, nggak dapat ilmu kalau sambil begitu. Ya dikit dapat, insyaallah. Diskusi. Obrolin ilmu di rumah, jangan ngobrolin orang lain. Kalau manusia ini secara umum, tema obrolan paling menarik itu ngobrolin orang. Topik paling penting itu topiknya orang gitu. Gosip, naudzubillah min dzalik, itu ghibah, itu maksiat, itu dosa besar, sangat besar bahkan. Satu kalimat itu dicampur di laut bisa meracuni lautan. Dosa besar. Coba bahan obrolan di rumah dengan istri yang agak ilmiah dikit. Wah, terlalu berat, masa hidup kan pengen santai. Ya nggak apa-apa, sambil bercanda. Tapi jangan ngobrolin ghibah gitu. Jangan bahas orang lain. Bahas ilmu, bahas yang penting-penting, bahas tentang cara melakukan sesuatu, gimana didik anak dan sebagainya gitu, yang bermanfaat. Maka dalam hadis ini terdapat al-hath ala ta'limil ahl, motivasi untuk mengajari keluarga. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala berkata, bab ma'alal abai wal ummahati min ta'limi sibyani, apa yang menjadi kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu berupa mengajari anak-anak amrut thaharah was salat, perkara thaharah dan salat. Kalau perkara thaharah dan salat perkaranya mudah, zahir, kelihatan. Ya. Suatu yang kelihatan lebih gampang daripada batin. Termasuk pendidikan batin, akhlak, akidah, tanamkan sejak kecil. Seperti kata Rasul, ya ulam ini wa'allimuka kalimatin, wahai anak kecil, aku ajari kamu beberapa kalimat. Ibnu Abbas diajari masih kecil. Jadi diajari kalimat-kalimat yang berisi akidah dari kecil. Jadi begitu ya, ajari akidah. Ketika sambil berduaan dengan anak, jarang momen-momen bareng anak itu. Bapak-bapak kan kerjanya di luar negeri kan. Yang sering ketemu anak ya istri di rumah, kalau istrinya di rumah.
Kalau istrinya wanita karir juga, anak sama siapa? Terbengkalai. Pengajarannya akan diserahkan kepada sekolahan, pesantren dan lain sebagainya. Mending sebagian lagi nggak tahulah entah kemana. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab orang tua masing-masing, terutama ketika masih kecil. Jangan masih SD sudah dipesantrenkan, jangan dipondokkan, maksudnya masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tua. SMP bolehlah, SMA lebih bagus lagi setelah SMA itu kalau mau mondok, biar dari usia sampai SMA itu masih dekat dengan orang tua, itu bagus. Kedekatan dengan orang tua itu bagus. Dan di akhir zaman ini fenomena rumah tangga tidak dekat itu makin nyata ya, dengan adanya gadget. Orang itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Satu rumah ada 5 orang itu, suami, istri, 3 anak, gadgetnya 10. Ada laptop, ada komputer, ada macam-macam. Individualis. Manusia sekarang hidupnya sendiri-sendiri. Semua punya hobi sendiri-sendiri. Sudah nggak bisa ketemu. Walaupun satu rumah pun sudah nggak akrab. Gimana beda rumah? Gimana satu di rumah, satu di pondok? Kapan bisa akrab gitu? Nanti mondok setelah SMA bagus. Serius belajar itu. Udah dengan kesadarannya menuntut ilmu maksimal insyaallah. Tapi kalau ingin mondokin dari SMP ya silakan, tidak masalah. Tapi tetap jalin keakraban dengan anak, karena itu sumber inspirasi bagi si anak. Mental, ya, spiritualnya itu kenyang dengan kasih sayang orang tua. Kalau anak yang puas dengan kasih sayang orang tuanya pasti menjadi anak yang mudah untuk soleh insyaallah, mudah untuk soleha. Kemudian membawakan dengan sanadnya dan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimusib as-sabiyya as-salata ibna sab'in sinin wadribuhu alaiha ibna ashrin." Jadi ajari anak kalian salat, dia masih 7 tahun, dan pukullah dia atas salat itu kalau masih belum mau salat ketika sudah 10 tahun. Dan ini belum balik ya rata-rata. Jadi sebelum balik sudah ditegaskan sampai pukul kalau nggak mau gitu. Ya, pakai cara yang lebih tegas lagi. Makanya sejak 7 tahun diajari sholat, diajak untuk sholat, laki-laki ajak ke masjid. Sejak 7 tahun ya. Kalau kurang dari itu kadang-kadang cuma mengganggu jamaah di masjid. Ya, sebaiknya jangan diajak kalau mengganggu. Anak wanita nggak harus ke masjid, cukup di rumah belajar sholat dengan ibunya. Wa qala al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ma ja'a fi ta'limir rijal auladahum, tentang apa yang datang dari dalil-dalil dalam pengajaran laki-laki terhadap anak-anaknya dan istri-istrinya. Wasadat abidahum wa ima'ahum, dan para tuan mengajari budak-budak mereka dan hamba-hamba perempuan mereka. Jadi tuan-tuan pun apa? Mendidik budak-budaknya. Kemudian mendatangkan asar diantaranya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala li rajulin. Ibnu Umar berkata kepada seorang, adib ibnaka, didiklah anakmu, fa innaka mas'ulun an waladika, kamu akan dimintai tanggung jawab tentang anakmu, ma'alam tahu, apa yang kamu ajarkan kepadanya. Jadi apa yang kamu udah ajarkan itu masih dimintai pertanggungjawabkan sampai kamu didik gitu. Gak cuma taklim tapi takdib, ingat, takdib, diajari prakteknya, dicontohkan. Wa mas'ulun an birrika wa ta'atika, dan anak akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa? Bakti kepadamu dan taat kepadamu. Kamu wajib mendidiknya, anak wajib mentaatimu.
Itu tanggung jawab masing-masing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan. Al-Hasan ibnu Ali masih kecil ini ngambil kurma min tamri shadaqah, dari kurma zakat, dan harta zakat itu haram bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Maka Rasul pun memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan berkata kih kih, muntahkan, dia terha, agar dia keluarkan kurma yang di mulutnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma sya'arta anna la na'kulu sadaqah, apakah kamu tidak tahu, kamu tidak sadar bahwa kita ini tidak makan dari sedekah? Masih kecil sudah dibilang begitu ya. Ini belum balik, masih kecil. Sudah diajari jangan makan yang tidak halal. Dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fi fawaidi hadzal hadis. Ibnu Hajar menyebutkan tentang faedah hadis ini, jawazu idkhalil atfal al-masajid, bolehnya memasukkan anak kecil ke masjid-masjid, wa ta'dibihim, dan mengajari mereka bima yanfa'uhum, dengan apa yang bermanfaat bagi mereka, wa man'uhum mimma yadurruhum, dan melarang mereka dari apa yang membahayakan mereka, min tanawulil muharramati, dari mengambil yang haram, wa in kanu ghairu mukallafin, meskipun mereka belum mukallaf, belum balik. Untuk apa? Liyatadarrabu bidzalik, agar berlatih dengan itu. Jadi pendidikan kalau dimulai pas sudah balik kaget nanti. Berapa orang bertanya, Ustadz, gimana anak saya ini sudah SMA belum mau sholat? Sejak kapan disuruh sholatnya? Ya baru kemarin-kemarin. Ya itu terlambat, susah. Coba kalau dari 7 tahun 7 tahun itu terus diawasi terus, insya Allah nggak sampai SMA itu udah rajin sholat ya. Kalau sudah terbiasa itu nggak bisa meninggalkan lagi. Fi Sunanil Imam Ibnu Majah pada ansaqa haditsan tawilan. Ibnu Majah setelah mendatangkan hadis yang panjang fi akhbarid dajjal, tentang berita dajjal, berkata Al-Imam Ibnu Majah, sami'tu Abul Hasan At-Tanafisi yaqul, aku mendengar Abul Hasan berkata, sami'tu Abdurrahman Al-Muharibi yaqul, yambaghi an yadfa'a hadzal hadits ilal muaddib, hendaknya disampaikan hadis ini kepada para pendidik, kepada seorang pendidik, hatta yu'allimuhu as-sibyan fil kuttabi, sehingga dia mengajarkan kepada anak-anak kecil di kutab ya. Kutab ini sekolah baca tulis, TK gitu. Di hadis tentang Dajjal diajarkan kepada anak-anak kecil. Waqala Abdullah ibni al-Imam Ahmad ibni Hanbal, laqanani abi Ahmad ibnu Hanbal Al-Qur'ana, bapakku mentalkinku. Jadi mentalkin itu membimbing, menuntun gitu sampai hafal, dituntun biar hafal, itu talkin. Bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mentalkinku Al-Qur'an, kullahu semuanya, bikhtiyarihi dengan pilihannya. Apa maksudnya bikhtiyarihi ini? Dengan kerelaannya ya, Allahu a'lam. Tanpa paksaan, tanpa terpaksa. Jadi bapak mentalkin Quran untuk anaknya sampai kulahu semuanya, Masya Allah. Jadi nggak diserahkan ke guru tahfidz, ya udah bapaknya yang mentalkin, Masya Allah. Itu seorang Imam Ahmad yang penghafal 1 juta hadis, yang sibuk dengan hadis, mencari hadis, kemudian sudah dicari, ditulis, diteliti dan seterusnya, kemudian diajarkan, masih sempat mentalkin Quran semuanya kepada anaknya. Qala Abu Bakar Al-Marwazi,
dakhaltu ala Abi Abdillah faraitu imra'atan tamshitu sibyatan lahu. Aku masuk kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad kemungkinan. Maka aku melihat ada seorang wanita yang sedang menyisir anaknya, anak perempuannya. Faqultu lil masyithah ba'du. Maka aku berkata kepada wanita penyisir itu setelahnya, wasalti ra'saha biqaramil. Kamu sudah sampai kepalanya seperti punuk unta. Faqalat, maka dia berkata, lam tatrukni asibyah. Anak kecil tidak meninggalkanku. Qala inna abi nahani. Kata dia, sungguhnya bapakku melarangku. Wa qalat yaghdabu. Kata dia, marah. Allah alam, belum paham saya. Dialognya terlalu minim ya. Multi tafsir. Pandur ra'akallah, maka lihatlah semoga Allah menjagamu. Kaifa athara ta'limul ab fi hadhihi shaghirah. Bagaimana pendidikan anak berpengaruh pada anak kecil ini. Jadi anak kecil ini bisa mengelak ya ketika disisir gitu. Bapakku melarangku. Jadi pengaruh dari pendidikan bapak. Wala gharabata fi ta'atsuriha bi ta'limi abiha laha. Dan ini enggak aneh ya dalam terpengaruhnya oleh pendidikan bapaknya kepadanya. Abuha wal Imam Ahmad, karena bapaknya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala al-Mawardi wa qala ba'dul hukama. Sebagian ahli hikmah berkata, badiru bi ta'dibil atfali, bersegeralah untuk mendidik anak-anak kecil. Kata bersegera itu jangan nunggu besar gitu maksudnya. Segera masih kecil diajari. Qabla tarakumul ashghal, sebelum bertumpuk apa? Kesibukan. Masing-masing punya kesibukan. Anak juga kalau masih makin gede makin ada kesibukan. Wa tafarruqil bal, dan berpencarnya konsentrasi pikiran. Jadi kalau masih kecil masih sedikit kesibukan. Kalau orang masih punya anak masih kecil biasanya belum terlalu banyak kesibukan. Berbeda kalau nanti kalau sudah makin tua makin banyak kesibukan. Berkata sebagian penyair, innal husuna idza qawwamtaha i'tadalat. Ranting, sungguhnya ranting jika kau luruskan maka dia akan lurus. Wala yalinu idza qawwamtahu al khashabu. Dan tidak akan menjadi lembut apabila kamu meluruskannya ketika sudah jadi kayu. Jadi mengarahkan ranting itu mau diarahkan kemana lebih gampang daripada kalau sudah besar jadi kayu mau dibengkokin ya nggak bisa. Itu maksudnya didik anak kecil itu lebih gampang dibanding apa? Didik orang yang sudah besar, udah tua apalagi sudah mendarah daging ya, sudah mengakar dalam dirinya karakter yang buruk, itu susah merubahnya kalau sampai tua. Maka mumpung masih kecil sebelum karakter buruk ditimba olehnya, isi ya, penuhi hatinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Qad yanfa'ul adabu al-ahdath fi sigharin. Adab itu kadang bermanfaat bagi anak-anak kecil ya dalam masa kecilnya. Walaysa yanfa'u 'inda syaibah al-adabu. Tapi adab tidak bermanfaat bagi orang yang sudah beruban. Diajari susah. Kemudian yang lain berkata, yansha'us shaghir ala makana walidu.
Anak kecil tumbuh itu berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan bapaknya, ibunya masuk. Innal usula 'alaiha yambutus syajar. Sesungguhnya pokok di atasnya tumbuhlah pohon. Pohon itu tergantung pokoknya bagaimana. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa imra'atuhu. Abu Hurairah dan istrinya, wa khadimuhu dan pelayannya, ya takibuna al-laila athlasan. Mereka membagi malam menjadi 3 bagian saling bergantian. Yusalli hada thumma yuqidu hada. Yang ini salat kemudian bangunin yang ini. Yusalli hada thumma yuqidu hada. Yang ini salat, yang ini dibangunkan. Jadi gitu. Beliau dengan istrinya dengan pelayannya, Masya Allah, gantian sholat. Malam dibagi 3, ini malam sepertiga yang pertama, ini sepertiga kedua, ini sepertiga yang ketiga. Sampai segitunya. Itu maling nggak bisa nyolong ya. Selalu ada yang melek itu, Masya Allah. Itu aman ya keluarga kalau bisa gitu dari ancaman maling ini. Wala Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Dulu mereka, para sahabat, memukuli kami atas persaksian dan janji sementara kami masih kecil. Jadi yang suka bersaksi, gampang bersaksi, atau yang gampang berjanji itu dipukul, nggak boleh, itu nggak bagus. Masih kecil sudah dididik begitu. Berkata Syekh Sulaiman ibnu Abdullah rahimahullahu taala, wa fi hada, dalam hal ini, ar-raghbah fi tamrini sighar, semangat untuk mendidik anak kecil ala ta'ati rabbihim, untuk mentaati Rabb mereka, wa nahyihim, dan melarang mereka amma yadurruhum, dari apa yang membahayakan mereka. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dari Ali radhiyallahu taala anhu fi qauli taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ali berkata tentang firman Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, allimu ahlikum al khaira. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka, artinya apa? Ajari mereka kebaikan biar terhindar dari neraka. Waqala Sa'id bin Al-As, idza 'allamta waladi al-Qur'an, kalau kamu mengajari anakku Al-Qur'an, wa hajjaztahu wa zawwajtahu, kemudian kamu berargumen kepadanya dan kamu menikahkannya, faqad qadaita haqqahu, sungguh kamu telah menunaikan haknya. Wa baqiya haqqi alaihi, dan tersisa hakku atasnya, hak orang tua atas anak. Wa bawwa al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala biqaulihi, bab man qala yambaghi lirrajul an yunkirahu waladahu ala sima'il hadis. Bab orang yang berkata hendaknya laki-laki mengingkari anaknya, bukan yunkiro, an yukriha, membenci anaknya, bukan membenci, memaksa anaknya ala sima'il hadis, untuk mendengar hadis. Jadi hendaknya seseorang memaksa anaknya untuk mendengar hadis. Walaupun majelisnya majelis hadis, paksa anaknya untuk ikut mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma saqa bi asanidihi ila Abdullah ibni Dawud annahu qala, yang bagi lirrajul, hendaknya seseorang an yukriha waladahu ala sima'il hadis. Ini pernyataan seorang laki-laki. Ternyata siapa? Abdullah ibni Dawud. Hendaknya seorang laki-laki memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis. Dan beliau berkata, laisa dinu bil kalami, agama itu bukan dengan berbicara, innama dinu bil athari, tapi agama itu dengan riwayat.
Jadi bukan hanya ngomong tanpa sumber gitu. Agama itu dengan riwayat, ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Khatib aidan man ta'allafa waladahu ala sima'il hadis. Siapa yang mengakrabkan anaknya untuk mendengarkan hadis. Jadi dibiasakan dari kecil untuk mendengarkan kajian. Tsumasa isnadahu, kemudian beliau membawakan sanadnya ila An-Nadr ibni Al-Harith. Qala sami'tu Ibrahim ibni Adham yaqul qala li abi ya bunayya, wahai anak kesayanganku, utlubil hadis, tuntutlah ilmu hadis. Fakullama sami'ta haditsan, setiap kali kamu mendengar satu hadis, wa hafidtahu, dan kamu menghafalnya, falaka dirham, maka kamu ku kasih 1 dirham. Ini motivasi anak kecil. Sana cari ilmu, cari hadis. Setiap kamu dapat 1 hadis, ku kasih 1 dirham. Fatalabtul hadis ala hada, dan aku menuntut ilmu hadis berdasarkan ini, masih kecil. Itu pengakuan siapa? Ibrahim ibnu Adham. Amara rajulun bil a'mash wa huwa yuhaddits. Ada seorang laki-laki melewati A'mash sementara beliau sedang menyampaikan hadis. Faqala lahu, maka beliau berkata padanya, tuhadditsu haula isibyan. Anak itu berkata kepada Al-A'mash, kamu menyampaikan hadis pada anak-anak kecil? Kamu ngajari anak kecil? Maka apa kata A'mash? Haula isibyan yahfaduna 'alaika dinak. Mereka ini anak-anak kecil yang akan menjagamu agamamu. Ini sekarang kecil, nanti gede. Ini yang akan menjaga agamamu. Kamu mati, siapa yang jaga agamamu? Anak-anak kecil ini. Baba'atha Abdul Aziz ibni Marwan ibnahu Umar ibni Abdul Aziz ilal Madinah yata'addabu biha. Abdul Aziz bin Marwan mengirim anaknya kepada Umar bin Abdul Aziz ke Madinah untuk dididik. Wa kataba ila Salih ibni Kaisan, dan menulis kepada Salih ibni Kaisan yata'ahaduhu, untuk mengawasinya. Wa kana yulzimuhu as-salawat, dan beliau akhirnya mengharuskannya untuk salat. Fa'abta'a yauman, terlambat 1 hari dari salat. Faqala, maka dia bertanya, ma habasaka, apa yang menahanmu? Qala murjilati taskunu sya'ri. Murjilati taskunu sya'ri. Tukang sisirku, dia lama menyisirku. Faqala balagha min taskini sya'rika, telah sampai dalam menata rambutmu, antu'thirahu ala salat, lebih diutamakan daripada salat. Wa kataba bidzalika ila walidih, maka dia pun menulis hal itu kepada bapaknya. Fa ba'atha Abdul Aziz rasulan ilaihi, maka Abdul Aziz bin Marwan pun mengirim seseorang kepadanya. Fama kallamahu hatta halaqa sya'rahu, maka tidak ngajak dia bicara kecuali sampai mencukur rambutnya. Gara-gara rambut terlambat sholat gitu. Nyisir rambut sampai terlambat sholat. Makanya ada hadis Nabi itu melarang seorang menyisir rambut setiap hari. Enggak tahu, model dulu mungkin nyisir rambut ngabisin waktu ya, wallahu a'lam. Wa kanu yafrahuna bisima'i abnaihim al-lil ilmi. Dulu para salaf mereka senang dengan anak-anak mereka yang mendengarkan ilmu dari para ulama dan dekat dengan para ulama. Faqad jaa'a fi tarjamati Abdullah bin Sulaiman bin al-Ash'ath anna awwala syekh sami'a minhu huwa Muhammad ibnu, bahwa syekh yang pertama kali dia ambil ilmunya darinya adalah Muhammad ibnu Aslam. Wa surra abuhu bidzalika, dan bapaknya senang dengan itu. Wa li jalalati Muhammad ibnu Aslam, karena kemuliaan gurunya.
Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi